One Kawan TV1. Pak Heru ini sebenarnya biasanya terfokus di UI Watch ya, Pak. Ya. Cuman tetap aja kan masalah negara, masalah hukum kan Bapak bahas dong. Ya. Tentunya masalah ijazah juga tidak luput, ya kan, dari sorotan UI Watch. Kenapa kok Bapak mau ikut sama Pak Rizal atau Bang Rustam melaporkan kali ini, gitu? Ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan kembali bahwa sebenarnya saya dengan Kang Rizal sama Bang Rustam itu sudah sama-sama ke Jogja dan Solo pada saat ke Jogja tahun 15 Berarti April. kita satu bus ya? Tahun lalu ya, satu bus bersama-sama ya. Oke. Nah, kemarin itu ketika kami diberitahu ada laporan, oke saya ikut, saya bilang. Karena Pak kami juga terbercik adanya dialog Prof. Susi Sudarman. Beliau adalah guru besar di Fakultas Sosial dan Politik UI, di mana beliau menyampaikan hal yang menarik yang ada kaitannya dengan apa yang tadi Bang Rizal sampaikan. Jadi antara lain beliau menyampaikan bahwa Jokowi berhasil merusak UI dengan gerakan semacam PKI secara subversif, masuk ke dalam dan mencari figur internal yang dapat dimanfaatkan untuk perubahan landasan dan filosofi UI, yaitu veritas, probabilitas, justisia, menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan menjadi situasi yang mengedepankan uang atau materi. Jadi masalah norma, moral dan etika sudah jauh atau menjadi hal yang nomor sekian. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa Pratikno yang berperan besar dalam menerbitkan PP nomor 75 tahun 2021 tentang status UI yang faktanya membelenggu kampus, membatasi aktivitas dosen, mengawasi dan sebagainya. Termasuk adanya oknum-oknum di luar kampus yang menjadi anggota Majelis Wali Amanah, yang artinya mereka juga melakukan hal yang bertindak aneh, misalnya mengundang pembicara dari negara lain yang jelas-jelas tidak berhubungan dengan kita. Atau yang sempat viral adalah adanya doktor yang disertasinya itu adalah diduga keras plagiat. Jadi ini juga menjadi menarik ya. Okay. Dan ini juga menurut kami juga itu dasarnya juga dari Pratikno ya, yang juga membuat UI ini semakin harus repot sekali. Nah, dari area fakta ini membuat kami para alumni UI tergerak untuk membentuk saudara-saudara yang sedang tidak BPST ini. Okay. Karena kami lihat mahasiswa pun sudah terbelah. Bahkan UI pun sudah bagi dua. Ada BEM kuning dan BEM ungu. BEM kuning itu yang suka turun demo, tapi yang lain mungkin entah kenapa agak susah diajak turun ke lapangan. Jadi intinya adalah bahwa Pratikno ini diduga keras menjadi mastermind hebohnya ijazah UGM, rupanya punya misi lain untuk merusak UI atas saran atasannya atau atas dulu siapa. Ya, jadi Prof. Susi izin kami menyampaikan kembali analisa Prof, dan ini perlu diketahui oleh semua orang. Berarti Pak, Bapak mempunyai latar belakang yang sedikit berbeda ya, artinya tidak melulu berdasarkan ijazah, betul ya? Ijazah Jokowi ya? Ya. Jadi ada hal di mana artinya gini, Pratikno ini mesti diberesin. Iya, jadi kita fokusnya adalah adanya orang yang menjadi mastermind, yang jadi biang kerok ya sebenarnya dia. Jadi saya pikir orang seperti dia ini perlu terus, jadi laporan kami ke Barreskrim kemarin juga perlu ditindaklanjuti dan kami menunggu reformasi Polri yang kemarin dicanangkan seperti apa. Terima kasih. Oke. Kemarin poin-poin gugatannya apa tuh Kang? Ya, intinya adalah meminta pihak Barreskrim melangkah, gitu kan, menindaklanjuti lah pengaduan dari kami bertiga itu, gitu ya, yaitu periksa, selidiki, bahkan sampai ke penyidikan lah Joko Widodo, gitu, kemudian tadi Pratikno dan Eko Sulistyo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meminta nama-nama yang pernah disebut oleh Beator Priyadi. Ya, betul. Tadi yang kita sebut tadi, gitu kan, 4 nama, 6 nama, termasuk Widodonya, gitu kan, juga itu harus minta diselidiki, gitu kan, diminta keterangan lah, karena mereka itu juga yang tadi terbukti, toh Widodo mengatakan terlibat dalam proses awal mengenai persiapan sampai kepada pendaftaran. Betul. Itu kan, itu penting itu, karena dugaan kuatnya mereka yang bikin
dokumen-dokumen tidak benar itu, gitu kan. Satu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa mohon untuk adanya pembongkaran pangkalan data dikti, gitu, karena Pak Nasir, Muhammad Nasir waktu itu 2015, itu kan Menristek Dikti, dia mengatakan bahwa dia menemukan dari pasar pramuka tentang penawaran-penawaran pembuatan ijazah palsu. Ya. Gitu. Tapi itu untuk orang lain dong. Ya, kita kan tugasnya adalah minta pasti ada yang Jokowinya, gitu ya. Jadi itu nggak bisa kita buat gambaran umum, karena kita justru minta Karena memang polisi kita maunya dikerucutkan. dan kita menduga ada yang Jokowinya. Makanya peristiwanya Betul, gitu kan. gitu mau ya. Peristiwanya itu sampai yang 8 yang tertangkap itu juga kalau dibuka di media ditutup itu proses hukumnya di pengadilan negerinya, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung kita cari-cari nggak ketemu. Ada apa dengan 8 orang yang diproses ini? Karena dugaannya pasti ada juga yang terkait dengan ijazahnya Jokowi dalam proses pemalsuan itu. Jadi separohnya kasusnya itu agak ditutup-tutupin. Iya, artinya Supaya tidak muncul beritanya gitu kan, sampai ke proses-proses hukum di pengadilan itu nggak ada itu. Yang ada adalah penggerebegannya, gitu, hanya itu. Kemudian penyataan 8 tersangka hanya sampai situ. Nah, ini artinya ada sesuatu yang misteri di situ. Yang misteri inilah yang harus kita bongkar, gitu. Dan Yang kita punya ini Bang ya, saksi yang bersedia untuk di pengadilan nanti kalau ini. Nah, saya kira itu bagian itu ada gitu kan, yang mengatakan orang yang di pasar pramuka gitu ya, yang juga dia siap bersaksi kalau sampai ke proses pengadilan. Artinya tugas kita semua di sini sebenarnya sudah sangat jelas gitu kan, indikasi-indikasi yang kita minta pihak kepolisian bergerak dong. Itu kita akan bantu. Kita kan masyarakat, masyarakat yang cari-cari bukti susah dong. Tapi kita akan bantu karena kita juga menemukan gitu kan poin-poin pentingnya dari proses itu. Jadi kita bersama-sama lah, pihak Barreskrim turun gitu kan, selidiki pasar pramuka, kemungkinan terjadi pembuatan dokumen palsu itu, dan di sana dugaan juga ada yang berhubungan dengan ijazahnya Joko Widodo gitu kan. Kita akan beri input gitu. Nah, ini saya kira fungsinya pengaduan masyarakat itu kenapa bukan laporan. Kalau laporan kita yang cari bukti gitu, tapi pengaduan masyarakat mengadukan. Masyarakat mengadu, polisi itu kerja cari. Nah, gitu. Iya, kan? Langkah sebenarnya udah banyak itu berseliweran kan. Iya. Begitulah gambarannya gitu Mbak Mary. Betul. Kenapa ini sangat strategis. Selama ini kita masih otak-atik dokumen saja kan, ini benar nggak gitu kan, itu aja gitu kan. Isunya bergeser-geser. Sudah bergeser-geser. 20 miliar. Bergeser-geser. Sekarang balikin lagi ke pasar pramuka. Ayo coba teliti pasar pramuka itu. Gitu. Ayo, oke. Pak Heru tahu nggak bukti-bukti kemarin dibawa apa aja ya? Ya, artinya ada video, ada dokumentasi, ada dokumen, ada bukti-bukti rekaman segala macam. Jadi kita ada lengkap ini. Bukti yang paling ini di video yang apa tuh? Karena kan waktu kemarin video itu pertama videonya Beator Suryadi sebagai orang pertama yang mengaitkan bahwa pembuatan ijazah itu dengan pasar pramuka. Dan itu dia pulang dari Solo yang pertama, pulang dari Solo, pulang Solo bersama kita. Ya. Saya pikir Bang Bitor tuh diem-diem gimana gitu. Ternyata kalau orang bilang diem-diem cupu, rupanya diem-diem suhu. Yang paling strategis dia kan PDIP. Karena dulu itu adalah waktu proses di Solo, kemudian di Jakarta berjuang, sampai ke presiden gitu kan, itu PDIP, maka jadi sangat relevan Beator sebagai kader PDIP mengangkat itu, dan satu tuh jadikan kita sebagai bukti gitu kan, wawancaranya gitu kan, terutama di Abraham Samad speak up. Yang kedua buktinya adalah soal Sri Rajasa di Madilog yang menyebut nama Paiman Sungkono Ibu Kana. Nah, itu jadi dia udah menyebut itu. Itu memberi input buat polisi dong. Itu kan untuk bergerak karena nama-nama itu sudah disebut.
Itu. Nah, yang ketiga Rustam Ya. yang menyebut Pratikno dan Eko Sulistyo. Juga ada nama lagi tuh, Ya. gitu. Yang keempat Pak Nasir itu tadi gitu kan, Jadi kita menarik semua. menarik Iya semua. kan? Kemudian yang soal penggerebekan 8 orang tersangka di Pasar Pramuka tentang pembuatan dokumen palsu. Berarti hal itu Itu nyata. kita buktikan ada itu kan. Kemudian Pasar Pramuka dihukum, bahkan akhirnya Pasar Pramuka terbakar, dibakar tahun 2024 Desember. setelah rame-ramenya kita Sebelah waktu kantor PPWA, Pak. gitu Sebelah. sebelahnya kantornya Pak Azam itu. Kalau tanggalnya itu Pak, duluan kebakaran dulu dari laporan kita loh. Ya nggak apa-apa. Ya artinya bulannya tuh sama Desember. Kalau 2024. laporan iya, tapi kan kasus Oh, itu iya, sudah udah rame. jalan. TPWA ini sudah sejak sebelumnya ada pengadilan 2002. perdatanya, Ya. gitu kan. Ada kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri. Jadi kalau memang laporan kitanya, pengaduannya memang duluan Ya. dia kebakaran. Kan Yang hanya balik selisihnya hanya Berapa hari? hari kok itu. Sedangkan kasus ini sudah. Nah, Dan Pak, kebakarannya itu habis. Padahal yang namanya pemadam kebakaran itu nggak jauh. ya, Cukup ya, pertanyaan, jadi itulah, habis begitu. itulah yang di dalam yang Pemadam kebakaran nggak jauh. yang Pak Sri Rajasa katakan, gitu kan, pemadam kebakaran bahkan sudah ada nggak disiram-siram. Begitu penduduk atau pemilik kios sana, kok nggak disiram-siram? Ada Pak Sri Rajasa gitu kan. Jadi dugaan tuh ada kesengajaan menghilangkan Barang bukti gitu karena itu strategis itu. Pak Imannya masih hidup. Iya, makanya masih bisa dikejar oleh polisi dong. Gitu. Kalau oleh kita dia lari-lari, kita nggak bisa ngejarnya, gitu kan. Tapi kalau polisi kan bisa manggil, gitu kan, bisa berproses segala. Betulnya itu gitu Mbak Mary. Berarti Pak Paiman jangan senang dulu ya. Tentang kemarin masalah pemerasannya udah selesai, ya kan? Yang katanya berdamai dengan ditraktir berapa juta ditraktir, katanya udah damai sama Farad Abbas, ternyata belum selesai. Ya. Pak Heru, menurut Ini Pak nih, Heru, Azam nanti pembahasannya. Menurut Pak Heru, kira-kira laporan ini akan memanggil keluar nggak itu Pratikno sama Eko Sulistyo? Ya, kalau memang Baris Krim membutuhkan kinerja yang bagus, Betul? maka ini adalah hal yang membutuhkan mereka. Orang tua akan melihat apakah reformasi Polri yang dilaksanakan itu benar yang dilaksanakan atau tidak, atau sudah lama-lama saja. Karena memang sekarang ini kita banyak belajar bukti ya, fakta di mana disampaikannya A itu ternyata faktanya sekarang mudah-mudahan dengan langkah kami menjadi proses yang bagus bagi Polri dan jajarannya agar segera tidak lagi, karena semua rakyat akan menunggu kerjaan. Kan Kapolri udah dipuji kemarin sama Pak Prabowo tuh. Nah itu Tetapi kan laporan dari tim percepatan reformasi Polri kan begitu ya. Kayaknya gimana gitu ya. ya makanya mudah-mudahan dengan adanya laporan kami ini menjadi semacam pemicu buat mereka bahwa ini loh jika atau memang seperti itu atau kalian tidak Dan artinya ini rakyat atau masyarakat ini justru membantu Polri dong. Betul kan? Nah kalau seandainya ini kan udah seminggu ya Pak. Biasanya berapa lama sih follow up? Yang bebas dulu kita aja 6 bulan. Jadi tapi sekarang beda. Sampai 6 bulan dong. Tapi sekarang beda. Dulu kan alat bukti nggak banyak sekarang. Sekarang mah udah tinggal mungkin finishing touch. Sebetulnya Saya ingat tuh, waktu kemarin ke Jokowi final attack, sebel, ya. Kita udah menciptakan suatu cipta kondisi yang menurut kita, oh ini akan begini nih, ini akan begini. Ternyata lewat gitu. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu lagi gimana itu Pak Heru? ya itu kalau memang mereka ini ya kita kan ada lain lagi. Sudah ada strategi, plan B. Oke. Plan B-nya bisa dibocorin nggak nih?
Ya, saya Kalau kira misal belum lah. keselnya tuh begini ya. Belum lah, nantilah kita sekarang ini kita tunggu dulu lah langkah-langkahnya dari pihak Bareskrim. Berarti kita himbau dulu ini. Himbau dulu ya, karena kita baru mengadu kemarin gitu kan, kita harapkan segeralah direspon, melangkah kayak dulu lah, ada penyelidikan, surat perintah penyelidikan gitu kan. Kalau sekarang diharapkan ditingkatkan nanti sampai ke penyidikan. Statusnya sekarang masih Dumas, terus sudah Sekarang ada masih perkembangan? Dumas, belum gitu kan, masih Ya. dikaji lah mungkin oleh yang bersangkutan, atau kayak dulu bergerak sebenarnya gitu. Dulu juga begitu sebetulnya, bergerak sampai ke Solo, ke UGM segala macam. Mereka Tapi ya? surat penyelidikannya ya baru kemudiannya itu gitu. Jadi sebenarnya punya data, udah data. Nah sekarang juga kita punya keyakinan lah, walaupun belum terlihat penyampaian informasinya, laporan beritahuannya ke kita, tapi mereka juga sudah bergerak. Kita harapkan seperti itu lagi. Bang Azam, dikit nih Bang Azam. Kalau nggak apa-apa. Kalau SOP-nya dari Dumas itu kira-kira langkah selanjutnya apa dan apakah ada jangka waktu gitu Bang? Kalau sekarang, kalau Dumas belum, tapi kalau sudah masuk dalam penyidikan 6 bulan, itu KUHP yang baru ya. Berarti kita tunggu berarti ya dari Dumas. Ya, jadi kalau Dumas itu kan masih penyelidikan. Nah, penyelidikan itu belum ditemukan apa-apa faktanya, demikian. Sehingga butuh proses yang cukup akurat yang bisa masuk dalam penyidikan. Nah, kalau sudah penyidikan, maka batas waktu yang harus ditentukan itu 6 bulan itu sudah harus masuk dalam persidangan. Kalau tidak, maka gugur. Nah, itu kalau KUHP yang baru ya. Ya, makanya persoalannya sekarang ini kalau kita ngacu pada kasus laporan Jokowi itu sudah lewat. Kenapa? Tanggal Yang April. dulu. Iya, tanggal Ya, April. laporannya Jokowi Ya, 30 April. Yang Polda. Sampai sekarang kan 1 tahun lebih. Iya. Ya seharusnya Udah ulang sudah tahun tidak bisa. kemarin. Nah, makanya itu sudah tidak bisa. Tetapi alasan dia itu karena pakai KUHP yang lama, tidak ada batas waktu. Tapi kenapa sekarang kok rujukannya pakai KUHP baru? Nah, kok semua dipermainkan gitu loh. Nah iya, Bebeliut rasanya tuh ya. sama dengan proses RJ. RJ itu kan tidak diatur yang lama. Ya. Nah, harusnya EGI, DHL kan nggak bisa dapat. Yang baru. Ya, kenapa nggak bisa dapat? Karena RJ lama nggak pernah, KUHP baru dan KUHP lama Tidak mengenal. 881 itu tidak mengenal itu. Apalagi EGI belum pernah diperiksa. Iya. Kan belum pernah Belum diperiksa. kan? pernah, baru pengacaranya Iya. datang ya. Artinya tidak bisa pengacara itu diperiksa. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, itulah logika-logika kadang-kadang ditabrak-tabrakan karena memang kasus ini kalau saya anggap zong ya. Itu dipaksa, Ya. itu ditarik Yang ya. laporan Jokowi ya. Ya, apa kita bicara itu fitnah dulu ya. Iya. Karena ini ada kaitannya dengan UPP kan, Universitas Pasar Pramuka. Kira-kira begitu. Iya. Ya. Kalau mengacu pada UPP, Universitas Pasar Pramuka, orang yang melakukan proses atau intelektualnya yang melakukan proses pembakaran, pasal yang baru ini diatur dengan pasal 308. Ancaman pidananya dari 12, 15 hingga 20 tahun. Nah, barang siapa yang menjadi aktor dan pembakar, di situ kena pasal 308 KUHP yang baru. Jadi apapun alasannya itu dulu yang harus diselidiki, di samping fakta-fakta lain apa dan kenapa itu dibakar. Satu, orang itu tidak mengganggu aktivitas, justru orang dengan adanya itu kan zaman dulu, sebelum ada komputer, ada mesin tik, disitulah kerja. Iya. Itu nggak jauh dari kantor saya, Iya. dekat sekali. Iya. Ya, jadi kita tahu permainan itulah. Jadi kan tujuan utamanya adalah menghilangkan barang bukti, menghilangkan bukti-bukti yang mendukung kan. Iya. Nah, karena menghilangkan bukti-bukti yang mendukung, maka secara otomatis gitu loh ya. Dengan cara itulah perintah. Perintah dari siapa? Ya yang berkepentingan. Ya kepentingan siapa? Ya ada hubungan dengan ijazah. Ijazah siapa? Pemiliknya Raja Solo. Kan kira-kira begitulah proses ceritanya gitu loh ya. Itu dari sisi yang Anda tanya soal masalah bagaimana proses itu berjalan. Iya. Mengenai Terutama Dumasnya ya. bapak-bapak ini nih. Iya. Ya, oke. Dumas itu kan tidak bisa dientengin. Kenapa? Pengacaranya siapa? Bang Azam kan? Enggak. Enggak. Baru Oh, Dumas. Dumas, Oke, sorry. kan Dumas tidak perlu ada dulu. Iya, iya, iya. Nah, tapi nanti lah berkembang. Ke depan Kita kan nanti. satu tim. Iya. Artinya satu tim membangun sebuah konstruksi objektif yang berkeadilan Iya. dan kepastian. Dan ini kan menyangkut kebenaran. Karena ini perintah Allah juga.
perintah Rasulullah juga, istilahnya begitulah ya. Jadi mau tidak mau kita melakukan sangat panjang sekali proses ini. Ya kenapa harus panjang? Harusnya kalau itu barang memang ada kan nggak perlu panjang-panjang. Nah, iya. Harusnya kan begitu. Logika yang bisa kita ambil, barang itu kalau memang ada buktikan saja. Toh dia kan dipilih rakyat, kaya dari rakyat, fasilitas dari rakyat, dan rakyat ini berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 kan berdaulat, memiliki kekuatan yang luar biasa. Negara ini tanpa rakyat nggak bisa jadi negara. Betul. Nah baru ayat 3-nya, panglimanya adalah hukum. Kan dihancurkan semua, tidak jelas gitu loh ya. Nah, kalau ayat 1-nya kan ketuhanan, artinya urusan religi itu masing-masing lah ya. Tentu yang paling utama tadi soal UPP. UPP ini menjadi bahan pembicaraan. Saya kira memang butuh di blow up semua media. Jangan media-media hanya YouTuber atau media-media medsos biasa, tapi butuh juga yang ekstrim, yang cukup besar untuk memberitakan. Sebab apa? Ini sudah penting. Memang kita sudah menyampaikan di beberapa media juga, baik TV One, baik Cuman mungkin karena menyangkut pejabat. Ya, itu tadi karena kekuasaan kan luar biasa. Gitu loh. Jadi makanya dia masih berkuasa, merasa bisa mengatur semua. Gitu loh ya. Dan itu masih ya sampai sekarang Sampai sekarang mengatur semua, gitu loh. Buktinya apa? Institusi semua dihancurin kok. Kenapa tidak? Saya bilang dia tidak dihancurin? Ya karena memang tunduk di bawah ketiaknya. Apa salah satunya? Salah satunya proses perkara ini, biarpun salah tetap aja dilanjut. Satu contoh sekarang Rismond kalau mengacu pada RJ yang baru, memang ada kan? Tapi kan diatur di pasal 62 itu bahwa aturannya itu 4 ayat 5 itu harus 5 tahun ke bawah. Ya kan dia ancamannya 12 sama 18. Iya, ITE-nya ya. Iya. Jadi kan nggak mungkin gitu loh dia mendapatkan LJ. Tapi ya karena kepentingan tetap aja diiyakan. Ini begitu jahatnya moral pribadi penegak hukum dan mantan pejabat kita. Sangat luar biasa. Mereka nggak berpikir malu, takut, azab Allah nggak ada. Kayaknya dianggap hal yang biasa, padahal azab Allah itu ada. Itu dari UPP dulu. Ada yang lain yang ditanyakan? Udah dulu Bang. Kita lanjutin sebentar. Jadi pernah Bang, Yang soal Rasman kan? ini kita lapor sebentar aja. Oke. Jadi pernah ada kasus hilangnya siapa itu polisi itu, Tony Marbun. Sampai mereka tuh pakai model kayak dukun Bang. Di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang dukun bener-bener makan ayam hidup. Mungkin karena ya cara-cara yang kasat mata udah gak bisa kali. Nah itu salah satu upaya. Saya nggak mungkin Kang Rizal akan begitu ya. Ya kan. Cuma maksud saya, maksud kita, kira-kira langkah yang lebih firm lagi untuk menggedor Polri atau menggedor yang laporan kita tuh kira-kira UIWAS punya ini nggak? Ya, saya pikir dari kan Kita tunggu ya. kita akan melakukan ada penyerahan siapa yang selesai November. Iya, November. Mungkin pertama November kita akan merapat di sana, kita jelaskan siapa karena mudah-mudahan di itu sudah ada ya belum kita merapat lagi. Ya kalau menurut saya kita akan terus melakukan penambahan bukti. Nah, Ya itu. dari seperti dulu lah. Ya, Seperti dulu. seperti dulu. Kita akan terus Ada dapat ketemu, ini, kita termasuk update. mungkin yang iNews kemarin Widodo itu belum masuk. Oke. Kita masukkan Harus supaya ambil dulu itu. 4 nama itu nanti bisa diselidiki. Kemudian tadi selalu kita akan tanyakan. Iya. Jadi mungkin Tapi harus diupdate supaya memang 2 minggu sekali atau seminggu atau paling lama sebulan kita harus segera menanyakan proses-proses ini. Jadi kalau disebut oleh Bang Azam itu kalau sudah penyidikan itu kan 6 bulan harus sampai ke persidangan gitu. Tapi sekarang menuju ke penyidikannya itu gedor terus gitu karena itu kewajibannya kepolisian
Itu kita mengadukan ini bukan tidak percaya, justru percaya pada polisi. Masa sih polisi nggak bisa gitulah Iya, iya. gambarannya itu. Ini kan hal yang sebetulnya mudah, deteksi indikasi bahkan mungkin bukti itu dengan cepat bisa dikuatkan oleh pihak kepolisian yang melangkah. Saya kira itu sebetulnya mah. Tapi Ya, Pak, ya. kita juga tidak diam. Kita juga akan terus membantu tadi. Dapat bukti kita akan masukkan. Dapat bukti semua itu. Mungkin Bapak bisa juga ngomong, ini kan nanti, ini YouTube kita banyak nih ya. Ada Era Channel, ada Langkah Update, ada ESI, ada punya saya, ada TikTok juga. Mungkin Bapak bisa ngomong kalau misal penonton yang tahu, ya kan bukti-bukti itu kan biasa aja didapat di lapangan dari dulu, ya kan? Atau mereka pernah ketemu di pasar pramuka, Ya. silakan DM aja gitu ya Pak. Iya, saya kira tolong setuju, hubungi langsung kita, aja. Karena kita sangat membutuhkan. Karena kita ini informasi kan itu. mengadukan masyarakat itu berarti mewakili masyarakat, Betul. mengadukan gitu kan. Jadi mohon bantuan masyarakat lagi Iya, kan, karena kita bagian Betul. dari masyarakat Kayak yang tadi kan ada mengadu dari Bekasi gitu. ya, terima kasih katanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa diwakilkan Ya, oleh kita. seperti ada yang mengatakan, yang kalau masuk pengadilan, saya akan bisa ngomong. Tapi kita akan bicara, nggak usah sampai ke pengadilan dulu. Karena ini adalah proses-proses yang sedang berjalan. Betul. Justru kita butuhkan para pahlawan-pahlawan kejujuran. Yang maju. Gitu, kalau memang mereka melakukan satu Yang perbuatan yang terlibat dalam proses itu, ini kesempatan loh untuk Betul. bertobatlah, gitu kan, atau berkontribusi bagi masyarakat tentang sesuatu yang sekarang dipertanyakan. Ijazah Joko Widodo ini siapapun yang akan nanti memberi input, masukan, dia akan jadi pahlawan dalam proses membongkar dari dugaan ijazah palsunya Joko Widodo. Ini kita tantang, ayo kita rame-rame lah, bareng-bareng lah. Kalau bahasa Qur'annya mah, fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, saya tambahin. Abang mau langsung Iya, tentang Bang Rasmat? Nanti saya Oke. tambahkan ini Boleh, penting. Kita bicara tadi Dumas. Oke. Memang Dumas kan tidak diatur sampai jangka waktunya. Iya. Namun prosesnya untuk mengetahui Dumas itu ada batas waktu 14 sampai 30 hari untuk mengklarifikasi. Oh, nanti ada respon. Ada. Nanti ada respon. Ada 14 hari sampai 30. Kita tanyakan. Ya. 14 sampai 30 diatur dan itu pun dikuatkan oleh Perpol 2 tahun 2024. Ya. Artinya apa? Klarifikasi ini dipanggillah orang-orang, apakah ada tambahan bukti, apakah ada tambahan saksi. Nah, kalau sudah dinaikkan ke penyidikan, maka di KUHP itu diatur 6 bulan maksimal, yang baru ya. Tapi kalau di dalam negeri, kalau menyangkut ke luar negeri 9 bulan. Jadi itu yang perjalanannya firm ya begitu. Dan itu diperkuat oleh Perpol 2 tahun 2024. Maka proses ini kita tunggu sampai 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan kalau tidak ada pemanggilan, berarti dia melawan KUHP, melawan Perpol. Siap. Kira-kira kan begitu. Ya, bagus. Ya. Terima kasih ya Bapak-Bapak. Ini mencerahkan kita karena memang baik Pak Pratikno maupun Eko Sulistyo dan Pak Joko Widodonya sendiri ya memang harus kita gedor dalam upaya untuk pembuktian, betul Ya. kan? Jadi jangan yang ngadi-ngadi lah Pak, ya kan? Kalau Habibie pernah membunuh impiannya demi untuk negara Indonesia, kenapa Bapak tidak mencoba menjadi Habibie bagi kami sekarang, betul ya? Kemudian kasus-kasus TBG, kemudian apa ya kemarin kita ekspor beras yang katanya harganya cuma 10.000 mau ke Malaysia, sedangkan di dalam negeri itu 15.000. Jadi dulu ada kita bahasa SD SMP dumping ya. Jadi jual di luar negeri itu lebih murah daripada di dalam negeri. Mungkin belum cocok untuk kondisi negara kita yang lagi begini, betul ya? Kemudian sidang gugatan MBG masih berlangsung. Kemudian sidang gugatan bencana juga masih berlangsung, bencana Sumatera. Juga gugatan Pak Subhan Palal untuk para pimpinan DPR juga masih berlangsung. Kemudian gugatan Pak Subhan juga di PT UN. Kemudian kemarin CLS itu ditunda, CLS dari Purnawirawan yang menggugat Ditreskrim Polri. Bayangin loh, TNI menggugat Polri. Jangan sampai berantem aja ya.
Cuman kami minta Polri bijak lah. Kenapa Purnawirawan sampai turun, berarti ada sesuatu yang mereka anggap sudah menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Dan kemarin itu ditunda ya sidangnya. Padahal kita udah tunggu dari jam 10 pagi. Dan itu kebiasaan memang kalau pengadilan. Terus sidang gugatan bencana sampai dengan terakhir sidang ke-9 itu dari Presiden Prabowo atau tergugat 1 belum pernah hadir sama sekali. Sedangkan presiden yang lain, mantan presiden, Pak Jokowi, SBY maupun Megawati datang. Jadi kami melihat bahwa niatan rezim ini memang agak susah ya kalau kita bilang kurang ya, tapi terbukti dari gugatan tersebut respon pun tidak ada. Gitu loh, itu sangat menyedihkan. Jadi tidak tidak salah kalau pesta babi itu merebak dari ujung Sumatera, ujung utara Sumatera sampai Papua. Pesta babi akan terus kita galakan karena babi di sini adalah pesta dari para oligarki yang mengambil atau merampok sumber daya kita ya Pak, yang harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang yang bawa eskavator sampai 2.000 dibawa pakai helikopter. Itu kan memang kerja gila ya. Kalau katanya untuk ketahanan pangan, tapi jangan gagal dulu dong, ya Pak ya. Karena udah pengalaman kemarin Pak Prabowo ketahanan pangan yang udah sekian juta, karena gagal ya. Jadi tolong. Kemudian koperasi Merah Putih, harusnya koperasi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dari bawah, jangan dari atas. Sehingga yang muncul apa? Ada kantor koperasi di tengah sawah, siapa yang mau belanja di situ? Ada koperasi yang baru dibuka, diresmikan, langsung tutup. Ya, jangan tanya, itu hoax, itu banyak kok beritanya. Betul ya? Yang sedih lagi adalah ada sekolah yang harus. Nah itulah, itu pening kepala awak ini sudah. Jadi udah terbolak-balik, jangan sampai kejadian lagi Pak. Jadi kita punya terobosan hari ini kita tutup. MPRI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1